Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam channel Langisya yang insyaallah kali ini Ibu akan membahas mengenai materi pelajaran biologi kelas 11. Tapi sebelumnya, yuk kita buka Al-Qur'annya. Kita lihat Quran surat Al-Furqan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan tidak mempunyai anak, tidak memiliki sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Al-Quran surat Furqan ayat 2. Subhanallah, Masya Allah ya. Dalam Quran surat Furqan ayat 2 ini Allah telah berfirman bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatunya dengan begitu tepat, dengan ukuran-ukuran yang tepat, dengan sangat sempurnanya. Termasuk apa yang akan kita pelajari kali ini, yaitu mengenai sel, jaringan, dan sistem organ. Allah telah menciptakan sel dengan sangat sempurna, menciptakan jaringan-jaringan, dan menciptakan sistem organ yang tanpa celah. Oleh karena itu kita harus mempelajarinya sebagai bentuk rasa syukur kita, dan juga kita harus menjaganya sebagai bentuk rasa syukur kita. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai sel. Apa itu sel? Ada yang tahu? Sel itu awalnya hanya diketahui sebagai satuan unit terkecil fungsional makhluk hidup. Tapi ternyata setelah melewati berbagai macam penelitian, sel itu tidak sesederhana yang kita tahu selama ini. Sel itu ternyata bukan hanya satuan fungsional unit terkecil makhluk hidup, karena ternyata di dalamnya itu sangat kompleks. Kalau diibaratkan seperti sebuah kota besar yang di dalamnya ada sistem transportasinya, ada sistem mekanisme pengamanannya, ada sistem mekanisme distribusinya, dan sebagainya ya. Dan ternyata sel itu juga sama seperti itu, memiliki bagian-bagiannya, fungsi-fungsi dari organel-organelnya yang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan mekanisme di dalam sel. Dan sel itu karena merupakan satuan terkecil makhluk hidup, jadi kalau sel rusak, maka jaringan pun akan rusak. Kalau jaringan rusak, organ pun akan rusak. Kalau organ rusak, maka sistem organ pun akan rusak ya. Dan kalau sistem organ rusak, apa yang akan terjadi? Maka manusia akan mengalami sebuah kelainan atau penyakit. Oleh karena itu, sel ini betul-betul harus kita jaga ya. Nah, yang kedua kita akan bahas mengenai jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Apa sih jaringan? Jaringan itu adalah kumpulan dari sel yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama. Jaringan tumbuhan dan hewan berbeda tidak? Sangat berbeda ya. Kita lihat tumbuhan dan hewan berbeda? Ternyata kan berbeda ya. Apa yang menyebabkan berbedanya itu? Nah, nanti kita pelajari nih di dalam jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Dan dalam materi kali ini kita juga akan mengamati secara langsung. Kita memiliki preparat awetan jaringan tumbuhan dan hewan, dan kita akan mengamatinya di bawah mikroskop. Jadi kalian bisa tahu apa sih atau seperti apa sih jaringan tumbuhan dan seperti apa sih jaringan hewan di bawah mikroskop. Dan dengan kita mengetahui strukturnya, kita juga akan mengetahui bagaimana karakteristik dan sifatnya. Oke, kemudian kita akan bahas mengenai sistem gerak. Sistem gerak itu apa aja organ penyusunnya? Ada yang tahu? Nah, ya betul ya. Penyusunnya adalah tulang, otot, dan sendi.
Penting nggak sih sistem gerak? Penting nggak? Oh, ternyata penting sekali ya sistem gerak itu. Kalau tidak ada sistem gerak, bagaimana makhluk hidup bisa bergerak? Ya, apalagi untuk manusia dan hewan tingkat tinggi. Kalau tidak ada sistem gerak, kita tidak akan bisa berdiri dengan tegak, karena yang membuat kita berdiri dengan tegak apa? Tulang, ya. Dan kalau tulang kita tidak ada, wah ya, kalau tulang kita tidak ada, kita tidak akan bisa berdiri dengan tegak, ya. Walaupun alat gerak setiap organisme itu berbeda-beda. Ada yang bergeraknya hanya dengan otot saja karena tidak memiliki tulang, dan ada yang bergeraknya ya seperti kita, memiliki otot dan juga tulang, juga sendi yang bisa membuat kita bergerak dengan sangat sempurna. Kita akan juga pelajari apa saja kelainan-kelainan dalam sistem gerak, ya. Dengan kita mengetahui kelainan-kelainannya, kita bisa mengetahui penyebabnya dan kita bisa menghindarinya. Kemudian kita akan bahas mengenai sistem peredaran darah. Apa pentingnya sistem peredaran darah? Organ apa saja yang menyusun sistem peredaran darah? Ada yang tahu? Organ penyusunnya adalah pembuluh darah, darah itu sendiri, dan juga jantung, ya. Penting nggak sih sistem peredaran darah? Sangat penting. Mekanisme transportasi dalam tubuh kita itu diatur oleh sistem peredaran darah. Kalau kita makan, kita mendapatkan zat-zat makanan dari apa yang kita makan. Dan zat-zat makanan yang kita makan itu harus diedarkan ke seluruh tubuh. Siapa yang mengedarkannya? Sistem peredaran darah, ya, oleh darah kita. Oksigen, kita bernafas, ya. Kita bernafas itu menghirup oksigen. Sebenarnya yang butuh oksigennya itu siapa? Sel. Bagaimana oksigen bisa sampai ke dalam sel tubuh kita? Oleh darah, ya. Yang mengedarkannya adalah sistem pembuluh darah. Jadi begitu pentingnya sistem pembuluh darah, ya. Terutama juga jantung dan darahnya, ya. Kita harus benar-benar menjaga jantung kita dan juga darah kita. Karena yang membuat darah kita bisa beredar ke semua sel tubuh kita adalah jantung. Jantung yang memompa darah kita. Jadi kalau jantung kitanya lemah, jantung kitanya sakit, siapa yang memompanya? Bagaimana optimal memompanya kalau jantung kita sakit? Nah, itu ya. Makanya kita akan mempelajarinya nih, gimana caranya nih, ya, menjaganya, merawatnya, dan juga sistem mekanismenya, fungsinya, sehingga kita bisa menjaganya seperti itu. Kemudian dalam sistem peredaran darah ini kita juga akan membahas mengenai golongan darah. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melakukan praktikum uji golongan darah, ya. Dengan melakukan uji golongan darah ini diharapkan kalian bisa mengetahui golongan darah masing-masing. Penting loh, sangat penting untuk mengetahui golongan darah, ya. Karena jika kita membutuhkan darah, kita harus mencari darah yang memiliki golongan darah yang sama dengan darah kita, ya. Kemudian kita akan bahas mengenai sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan, organnya, penyusunnya apa aja? Ada yang tahu? Betul sekali, ya. Dari mulai mulut kita, kemudian kerongkongan, masuk ke lambung, masuk ke usus halus, kemudian ke usus besar, dan dibuang melalui rektum. Itu adalah organ penyusun sistem pencernaan makanan kita. Sistem pencernaan kita ini ternyata memiliki dua mekanisme, yaitu mekanisme kimiawi dan mekanisme mekanik. Mekanisme kimiawi dengan menggunakan enzim, dan mekanisme mekanik itu dengan menggunakan otot-otot dan juga gigi, ya. Baik itu otot dalam lambung maupun otot dalam usus kita. Penting nggak sih sistem pencernaan? Penting, ya. Kalau tidak ada sistem pencernaan, sel kita tidak akan mendapatkan nutrisi. Karena yang bisa merubah makanan-makanan yang kita makan menjadi zat-zat serinya itu kita dapatkan adalah sistem pencernaan makanan. Mekanisme dalam sistem pencernaan makanan akan merubah makanan yang kita makan, akan merubah zat-zat kompleks yang terdapat dalam makanan yang kita makan menjadi zat-zat sederhana yang bisa diserap oleh tubuh kita dan berguna untuk sel. Siapa yang membawa zat-zat hasil pencernaan makanan ini? Darah.
ya. Jadi memang saling bekerja sama, ya. Kemudian di sini nanti kita juga akan bahas mengenai uji makanan. Kita akan melakukan praktikum uji makanan untuk mengetahui kandungan nutrisi yang terdapat di dalam makanan yang kalian makan. Sehingga diharapkan setelah kita mengetahui kandungan makanan yang kita makan, kalian bisa menyusun menu makanan kalian dengan baik. Apa? Kenapa harus kita menyusun menu makanan kita dengan baik? Karena tadi yang kita butuhkan itu bukan nasinya loh sebenarnya. Yang kita butuhkan itu bukan ikannya loh sebenarnya, tapi zat yang terkandung di dalam nasi dan juga ikan. Ya. Jadi selama itu mengandung zat karbohidrat, gak apa-apa kita makan, jangan harus nasi sebenarnya, ya. Apa saja zat yang mengandung karbohidrat? Bisa ubi, bisa jagung, ya, dan sebagainya. Karena yang kita butuhkan itu bukan nasinya, tapi karbohidratnya. Yang kita butuhkan itu bukan ikannya, tapi proteinnya, ya. Kita tahu zat yang terkandung dalam makanan, dan kita bisa menyusun menu sendiri, sehingga diharapkan tubuh kita akan mendapatkan asupan zat-zat nutrisi yang sesuai dan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, bukan hanya sekedar asal makan atau asal enak dan asal kenyang, ya. Itu mengenai sistem pencernaan makanan. Oke. Jadi dalam semester ini kita akan bahas materi-materi yang tadi sudah Ibu berikan gambaran secara umumnya. Dan yang paling penting lagi, kenapa sih kita harus mempelajari sel, mempelajari jaringan, mempelajari sistem bergerak, sistem peredaran darah, dan sistem pencernaan makanan? Tujuannya adalah agar kita bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ya Allah telah menciptakan dengan begitu sempurnanya, dari mulai sel sampai sistem pencernaan makanan. Allah menciptakan dengan begitu sempurnanya, dan kita sebagai makhluk ciptaannya wajib bersyukur. Gimana cara bersyukurnya? Dengan menjaga apa yang sudah Allah berikan kepada kita, menjaga sistem gerak kita, menjaga sistem peredaran darah kita, dan juga menjaga sistem pencernaan makanan kita, ya. Itu sebagai bentuk rasa syukur tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain itu nanti kita juga akan mempelajari